Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat tab menu yang dinamis seperti ini. Home. Nah, yang seperti ini. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Langkah pertama, kita akan membuat database baru. Caranya klik blank database, kemudian seperti biasa kita pilih icon folder, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan data. Kita simpan di sini. tab menu dinamis. Oke, saya simpan di dalam folder ini. Tab menu 1. Oke, dan selanjutnya tekan tombol create. Maka akan muncul tampilan awal dari Microsoft Access. Di sini kita close saja. Nah, di sini kita akan membuat tab menu yang datanya kita ambil dari tabel. Maka dari itu langkah pertamanya adalah kita membuat sebuah tabel. Caranya menu create, kemudian tabel design. Nah, di sini apa saja yang kita perlukan datanya. Yang pertama saya gunakan di sini ID, kemudian auto number. Nah, ini sebagai primary key-nya saja, siapa tahu nanti berguna. Selanjutnya di sini ada level. Nah, level ini tipe datanya number, fungsinya untuk misalkan level 1 dia ada di sini, kemudian level 2 itu adalah sub menunya seperti ini, akan tetapi hanya berupa list. Nah, kemudian nama. Nah, ini nama menunya apa? Nah, di sini kita simpan dulu. Klik kanan save dengan nama tab menu 1. Ini namanya bebas. Kemudian pergi ke datasheet view, kita isi datanya. Nah, misalkan level 1 namanya menunya kita apa ya? Kita buat saja seperti ini dulu ya, file. Kemudian level 1 lagi ada home. Kemudian level 1 lagi ada create. Nah, kemudian di home misalkan menu 2 ada view, kemudian 2 paste, nggak usah seperti itu, 2 filter, kemudian di create ada apa lagi, 2 tabel design. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba tampilkan dia di sini, di form. Nah, kita ulang lagi, sekali lagi kita buat blank form. Caranya klik menu create, kemudian pilih blank form. Nah, di sini kita pergi ke property sheet. Saya ingin menghilangkan tanda panah ini. Ini namanya record selector. Kita pergi ke format, record selectornya kita dari yes ubah ke no, dia akan hilang. Dan di sini juga ini ada namanya navigation button, kita no kan juga, maka dia akan hilang. Selanjutnya kita pergi ke design view. Nah, di sini dia hilang. Ini kita langsung tarik button saja. Klik button, kita tambahkan button di sini. Nah, ini kita cancel. Ini kita perbesar lagi formnya. Nah, kita buatnya di header saja ya. Kita klik kanan di sini, kita tampilkan form header atau footernya. Nah, ini kita taruh di sini seperti itu. Nah, di
sini kita tambahkan yang namanya range table atau tabelnya start. Nah, kita pilih yang start. Kemudian ini kita copy lagi. Nah, paste, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap saja kita akan membuat maksimal 10 menu. Jalan 10. Nah, ini kita blok. Range-nya kita buat stack, enggak tabular. Nah, buat tabular dan tarik ke sini. Nah, di sini control padding-nya kita ubah menjadi non. Ini top-nya kita buat 2 aja. Nah, di sini kemudian kita format. Nah, change shape-nya kita buat kotak saja. Kemudian warnanya kita buat gradient. Udah ada ya, kita pilih ini. Kemudian pilih gradient. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian warna putih. Kita perbesar sedikit. Nah, kemudian ada shape outline-nya, kita transparankan saja. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita akan punya menu nanti seperti ini. Langkah pertama, kita akan menampilkan menu level 1 di sini. Caranya bagaimana? Design view. Nah, ini kita ubah dulu namanya, teman-teman. Caption bukan di pada other name-nya kita ubah. Namanya menu 1. Nah, ini kita copy menunya. Kemudian klik di sini menu 2 dan selanjutnya menu 3, menu 4, menu 5, menu 6, menu 7, 8, 9, 10. Ini kita akan simpan dulu. Nama formnya home 1 saja. Oke. Kemudian ini langkah pertamanya, ketika kita klik view maka dia akan muncul. Langkah pertama kita akan menghilangkan ini dulu menggunakan coding. Nah, di sini kita menggunakan VBA. Kita pergi klik di sini dulu yang di pojok agar ini hitam dan pastikan ini sudah form. Kemudian kita pergi ke event, kemudian onload. Klik 2 kali. Kemudian klik titik 3. Nah, pertama kita ingin meng-hide atau menghilangkan menu ini. Kita akan membuat nanti yang namanya sub. Ini kita panggil saja dulu hide menu, itu saja. Kita akan membuat sub hide menu, enter. Nah, maka ketika ini ditulis di sini, maka kode yang di sini akan dijalankan, teman-teman. Kita buat hide menu. Nah, caranya adalah kita akan menghilangkan ini. For i sama dengan 1 2 ini titik control titik count in 1. Nah,
agar teman-teman tahu, kita coba saja ini nilainya berapa. Nah, kita tampilkan message boxnya, MSG box. Nah, begitu kita form view. Atau ini, oh ini belum jadi ya, ini kita komentar dulu, kita run. Nah, maka dia tulisannya 10. Teman-teman ingat tadi berapa kita membuat combo box ini, button ini kita membuatnya 10 ya kan. Nah, berarti dia ambil 10. Nah, ini control count ini aturnya berapa, ada kita buat misalkan text box, combo box, button, dia akan terhitung di sini. Nah, kemudian di sini kita hilangkan, kita hapus saja. Sudah tahu nilainya berapa, 10. Berarti ini artinya dari 1 sampai ini kita hilangkan dulu. Apa yang terjadi? Dari 1 sampai 10. Kemudian next i. Jadi kita di sini akan melakukan perulangan, teman-teman. Yang pertama kita akan if ini titik kontrol kurung i. Nah, ini nilainya dari 1 sampai 10. Jika nilainya 1, maka dia akan memilih ini tombol yang pertama, seperti itu. Nah, if mi control i, nah, kita di sini akan mengecek. Ini ada namanya fungsi in str, in str. Kemudian start ini, startnya dari nomor 1, stringnya apa? Nah, dot name. Ini kita akan mengambil name-nya. Tadi kita teman-teman ingat namanya apa? Menu 1, menu 2, menu 3 dan selanjutnya sampai 10. Berarti di sini akan muncul nantinya menu 1, menu 2. Nah, seperti itu. Kita akan cek apakah nama ini mengandung kata menu. Nah, oke. Dan menghasilkan nilai lebih besar dari 0, maka if ini bunyinya, kita akan mengecek in str ini fungsinya untuk mengcompare sebuah string. Kita mulai dari misalkan seperti ini, namanya menu 1. Nah, dia akan start dari karakter pertama. Ini karakter pertama, mengecek dari karakter pertama apakah minim ini alias menu 1 ini berisi kata menu. Nah, menu. Nah, jika berisi dia akan bernilai lebih daripada 0. Jika tidak, maka dia akan 0. Nah, jika ini ada, ini termasuk ke namanya berisi kata menu, maka kita akan hide dia. Caranya ini titik kontrol i, titik visible-nya kita ubah menjadi false. Nah, seperti ini. Nah, kita cek apakah ada error. Kita pergi ke design view dulu, kemudian kita run lagi form view. Nah, di sini ada error. Dan pilih debug. Maka dia akan, nah, ini control name-nya. Ketika kita melakukan looping seperti ini, kita ulang ya, apa isi menu, isi errornya, the control number is greater than number of control. Nah, berarti di sini kita kelebihan, teman-teman. Anggap saja kita ini pakai min 1, apa yang terjadi? Kemudian langsung. Nah, di sini masih muncul, berarti yang nomor 0 kita seharusnya membuat ini dari 0. Nah, karena kontrolnya ini berawal dari nomor 0 sampai sekian, sampai 10 min 1, berarti 0 sampai 9 itu artinya juga 10 kan. Kalau array itu misalnya mulai dari 0. Nah, kita coba desain, kemudian kita view lagi. Nah, maka semua menu sudah dihilangkan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menampilkan menu? Nah, kita buat sub lagi, teman-teman. Sub
tampil menu. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkan menu di sini kita akan mengakses tabel. Nah, kita akan menampilkan yang level 1 saja. Nah, jadi akan ada 3 menu. Mari kita coba. Kita pergi ke ini kode kita tadi. Nah, kemudian di tampil menu ini kita akan mengecek dulu set o sama dengan current db titik open record set. Nah, kurung buka. Nah, kode SQL nya bagaimana? Kita akan select. Nah, tampilkan semua, select bintang from dari tab menu 1. Nah, apabila teman-teman ada tabelnya berisi spasi, maka tambahkan kurung kotak ini, kurung siku. From tab menu 1 yang mana where levelnya kita isi kurung siku juga bisa, level sama dengan 1. Nah, karena ini tipenya number, kita tidak perlu isi dana petik, kita cukup titik 1 saja. Nah, tutup di petik 2, kemudian kurung tutup. Nah, jadi seperti ini. If, atau kita langsung saja, kita akan melakukan looping lagi di sini. Do until o.eof loop. Nah, ini fungsinya untuk mengulangi. Kita akan melakukan hal di dalam ini sampai recordnya habis. Nah, sampai datanya habis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita mulai. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat variabel n sama dengan 1. Nah, ini untuk kalau dari kita menggunakan for i, variabelnya langsung dari sini, dia akan berulang-ulang. Kalau menggunakan do, kita buat variabel untuk memasukkan nilai ke button kita. Nah, do until eof, kemudian kontrolnya agar lebih mudah nanti kontrol kita ubah menjadi kita buat variabel ctr yang berisi nama kontrolnya sama dengan menu petik 2 dan n. Nah, ini artinya yang pertama menu n yang 1 berarti menu 1. Nah, kemudian kita set mi titik kontrolnya namanya apa? CTR. Nah, kita ambil nilainya dari sini, CTR. Dia nilainya menu 1. Ketika di next, dia nilainya akan berubah nanti. Titik visible sama dengan true. Nah, sebelumnya visible-nya false, kita ubah menjadi true agar dia muncul. Kemudian ini titik kontrol CTR titik caption ini tulisannya, teman-teman. Tulisannya kita ubah menjadi apa? Kita ambil nilainya dari O tanda seru nama. Nah, di sini ini namanya nama tabel, nama kolomnya kita ambil dari sana. O itu ini, kita sudah menyimpan nilai dari tabel ini ke dalam variabel O. Nah, kita ambil nilainya O dan cari kolom nama, seperti itu. Kemudian kita akan menyimpan ID-nya ini juga. Ini titik kontrol ctr titik tag, namanya tag sama dengan o titik id, seperti itu. Nah, kemudian karena kita menggunakan until eof ini, kita tambahkan wajib o titik move next. Nah, move next, kemudian n nya
ini nilainya kita tambahkan 1. N sama dengan N ditambah 1. Nah, begitu ini diulang maka N selanjutnya hasilnya 2, dan begitu diulang lagi N selanjutnya hasilnya 3 karena N itu ditambah 1. Nah, mari kita coba. Setelah kita hide menu, di sini kita panggil tampil menu. Nah, tampil salah ketik, tampil menu. Nah, selanjutnya kita desain view, kemudian run. Nah, menu kita sudah berhasil muncul di sini. File, home, kemudian create. Kemudian bagi yang sudah berhasil, selamat. Bagi yang belum, silahkan coba diperhatikan lagi videonya. Kemudian kita sudah berhasil menampilkan menu ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat submenu, tapi di sini kita memerlukan sebuah kolom bantu lagi, teman-teman. Ini kita pergi ke design view pada tabel, kita akan menambahkan lagi sebuah kolom di sini yang bernama kolomnya group. Nah, kita pakai group saja ya, atau group. Nah, group di sini tipe data teks. Nah, apa fungsi grup ini? Kita pergi ke kita simpan data sheet view. Nah, misalkan yang pertama file ini kita tadi buat dari home ya. Filenya anggap saja grupnya yang bernama L atau F saja. Kemudian home-nya H, yang mana tadi menu nomor 2 untuk home. Ini view, ini punyanya si home, pasti punyanya si home, kemudian filter punyanya si home, kemudian ini create ini punya tabel punyanya menu create, kemudian tabel design menu create juga. Nah, jadi ketika kita ingin menampilkan mengklik menu home, kita ingin yang tampil adalah ini view pasti filter. Nah, di sini kemudian maka selanjutnya kita perlu membuat submenu. Ini juga bisa kita copy di sini, Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Nah, ini akan muncul di sini. Di sini kita bisa perlebar. Kemudian di sini kita ubah warnanya agar beda. Gradiennya kita pakai yang ini. Kita copy Ctrl C sampai 10 kali juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah 10. Anggap saja maksimal menu kita adalah 10 kali 10 ya, teman-teman. Kita ke arrange biar dia start. Nah, dia akan ngumpul, kemudian control paddingnya kita buat non. Tadi akan seperti ini. Ini kita bisa height-nya kita atur agar dia lebih tinggi, height-nya 0,8. Oke, seperti ini. Kemudian saya mau pada other kursornya hyperlink hand, ini juga kita blok. Pastikan ada panahnya hitam, klik maka dia sudah terblok semuanya. Kursor on hover, pilih hyperlink hand. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan yang namanya over color, teman-teman. Di sini kita klik. Nah, di sini more color, di sini saya akan gelapkan sedikit seperti ini. Nah, ini bisa kita copy nilainya, ini kita copy dan pastikan di sini pada over color, tekan Ctrl V. Nah, keadaan seperti itu. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Oh, ini kita topnya ubah saja, topnya menjadi 0, maka dia akan nempel di atas di bagian detail ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan menghide ini. Sebelum menghide kita mengubah namanya dulu. Pada other name-nya kita ubah. Misalkan submenu SM saja, SM1. Kemudian di sini kalian buat, silahkan kalian buat sampai SM10, SM2,
SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, dan SM10. Nah, pada kasus ini saya ingin teman-teman mencoba lebih dahulu bagaimana caranya untuk menghide SM ini. Kata kuncinya saya buat di sini. Hide SM seperti itu. Silahkan kalian buat subnya. Pause video ini dan buat sub untuk menghide yang namanya SM. Nah, bagi yang sudah berhasil, selamat, kalian sudah bisa melakukan coding VBA. Dan bagi yang belum, mari kita lakukan bersama-sama. Di sini kita buat sub yang bernama hide SM. Nah, hide SM ini fungsinya untuk menghilangkan submenu. Hal apa yang kita lakukan sama seperti video sebelumnya. Kita akan buat for i sama dengan 0 to mi titik controls titik count min 1 next i. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah namanya berisi kata SM if in str. Nah, startnya dari karakter pertama yang ada pada mi titik control i titik name, apakah namanya berisi kata SM dan nilainya menghasilkan lebih besar dari 0, maka and if. Nah, jika kontrol ini namanya berisi kata SM, maka kita hilangkan ya. Caranya mi titik control turun i titik visible sama dengan false. Nah, itu. Nah, di sini sudah kita panggil kodenya hide SM, kemudian kita coba form view. Nah, dia sudah hilang, teman-teman. Berarti kode kita sudah berhasil. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menampilkan ini? Nah, ini caranya agak beda. Jadi di sini kita buat juga menunya, subnya yang namanya sub menu aksi seperti itu. Nah, karena ketika kita ingin menampilkan sub menu ketika kita mengklik menu ini. Nah, maka dari itu kita akan menambahkan kode di masing-masing button ini. Misalkan di sini event on click-nya pada menu 1, teman-teman. Nah, on click-nya kita klik 2 kali, kemudian kita klik titik 3, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika menu 1 ini diklik, maka kita akan menjalankan menu aksi. Nah, menu aksi. Selanjutnya kita akan mengetes MSG box mi titik aktif control titik name. Nah, kita ingin tahu aktif control name ini apa nilainya. Nah, kita coba form view. Nah, ini kita klik, maka akan muncul menu 1. Ketika ini diklik, dia nggak muncul apa-apa karena kita belum menambahkan kodenya. Nah, di sini kita copy saja, teman-teman, menu 1 ini. Copy, kemudian paste di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kali ya. Kita akan ubah dari sini. 1 sudah, sekarang 2, kemudian 3,
kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dengan membuat ini, maka menu ini sudah berisi kode. Kita klik, nah namanya menu 2. Berarti setiap yang kita klik berarti kita dapat mengambil nilainya. Nah, ini namanya menu 3. Oke. Sampai di sini. Jika ada yang bingung, silahkan diulang-ulang videonya karena memang ini penuh kebingungan. Jika kalian bisa ini, maka selanjutnya kalian mungkin bisa lebih mudah untuk memahami atau mencoba hal-hal baru. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mengetahui apa itu active control. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan nilainya, misalkan nm. Bukan nm. Teman-teman masih ingat, kita coba message box ini tag. Nah, ini tag. Teman-teman masih ingat, di sini kita menyimpan tag berupa ID. Apakah yang muncul? File. Nah, file akan muncul nilai 1. Nilainya dari mana? Ini ID. Ini kita hilangkan dulu filternya, clear filter. Nah, file itu ID-nya 1. Nah, kemudian create ID-nya 3. Nah, create ini ID-nya 3. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan mana di menu aksi ya. Ini kita akan menyimpan sebagai MID saja, sama dengan ada tidak boleh TID sama dengan tag. Berarti ketika kita mengakses variabel TID, kita akan mendapat nilai dari tag. Selanjutnya kita akan mengambil nilai dari grup ini. Caranya set G sama dengan current db titik open record set select group from. Nah, kita hanya ingin menampilkan nilai grup saja. Select group from nama tabelnya, kita isi kurung siku tab menu 1 where yang mana ID sama dengan petik 2 dan TID dan petik 2 kurung tutup. Nah, di sini TID tidak kita isi petik 1 di sini karena dia merupakan tipe datanya number. Nah, kemudian kita akan cek if G titik record count lebih besar dari 0 dan kita akan mengecek di sini jika ada nilainya. Jika G ini ada nilainya, maka kita simpan variabel berupa gr sama dengan G tanda seru grup. GR. Nah, selanjutnya kita coba message box msg box gr. Apakah gr ini sudah ada nilainya? Nah, apakah gr ini nilainya sudah benar? Kita klik di sini, nilainya F. Kemudian kita klik di sini, nilainya H. Kemudian kita klik di sini, nilainya C. Ini sudah sesuai dengan grup name-nya. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan nilai grup. Selanjutnya kita akan mengecek juga. Nah, kita ingin jika grupnya tidak ada, ini kodenya kita tutup di sini N. Nah, berarti tidak ada aksi. Selanjutnya ketika grupnya ada, maka kita akan mengecek lagi dan akan menampilkan submenunya seperti itu. Nah, di sini kita set O sama dengan current db titik open record set, yang mana kita akan select bintang, tampilkan semua dari tab menu 1, dari tabel tab menu 1, yang mana
grup ini kita isi kurung siku, grup sama dengan petik 1 petik 2 apa nilainya dari, kita ambil dari gr dan petik 2 petik 1 dan level, kita akan mengecek levelnya, level sama dengan 2 petik 2 kurung grup. Nah, di sini kita akan mengambil data, tampilkan semua data dari tab menu 1, tabel tab menu 1 yang mana grupnya sama dengan GR ini. GR kita sudah ambil tadi nilainya dan levelnya sama dengan 2. Kemudian if o.record count lebih besar dari 0 maka, nah jika record countnya sudah ada maka kita tampilkan. Dan di sini kodenya untuk tampilkan sub menu. Nah, ini kodenya. Kita buat variabel nama n dulu sama dengan 1, kemudian do until o.eof loop. Kemudian di sini kita tambahkan o.move next. Nah, ini ingat teman-teman. Kemudian n sama dengan n ditambah 1. Nah, selanjutnya kita buat codingnya di sini. Kita buat pertama ctr agar lebih mudah sama dengan sm dan n. Nah, kemudian with control ctr and with. Nah, ini with ini fungsinya sama dengan seperti ini. Ketika di sini kita mengetik mi control .ctr dan di sini kita tidak perlu mengetiknya lagi, cukup kita mulai dari titik saja. Titik visible sama dengan true. Nah, visible-nya sama dengan true berarti kita menampilkan dia. Kemudian caption sama dengan nama. Seperti itu. Seperti itu saja dulu. Sementara mari kita cek apakah dia ada atau tidak. Ketika kita klik home, dia belum ada ya teman-teman. Karena apa ya? Kenapa dia belum ada? Ini kita coba message box, msg box, msg box o.record count. Tidak ada. Berarti ini bukan n, exit sub. Coba seperti itu, apa yang terjadi? Juga tidak ada reaksi. Kita sudah coding panjang lebar dan tidak ada aksi teman-teman. Coba kita mau ini atau ini, coba kita hilangkan apa yang terjadi. Nah, mau dia, tapi ini n-nya tidak kebaca. Oh, ini n plus 1. Nah, ini sudah kita bisa hilangkan ini message box yang tadi ya. Ini kita hilangkan. Nah, klik maka dia sudah ada 3 dan klik ada 3. Ini kenapa filternya masih, karena kita wajib menghide-nya terlebih dahulu sebelum menampilkannya. Di sini kita akan panggil kode untuk hilangkan submenu hide sm. Nah, apa yang terjadi? Klik kemudian klik. Nah, maka dia sudah muncul.
di home tidak ada karena berarti dia tidak muncul. Nah, berarti di sini kita perlu menambahkan, jika recordnya tidak ada, exit sub. Jika recordnya tidak ada, maka head sm. Nah, yang akan terjadi, nah, ketika klik dan datanya tidak ada, maka dia akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, akan tetapi di sini dia posisinya ngawur, teman-teman. Nah, kita akan mengatur posisinya. Caranya gimana aja? Ini. Nah, kita akan ubah leftnya sama dengan mi titik active control, atau kita simpan dulu di sini. Nah, active controlnya t left tl saja. TL sama dengan mi titik control active control titik left. Nah, left kita pakai di sini, left sama dengan TL. Seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kita klik di sini, dia akan di sini, kemudian klik, dia akan muncul di sini. Nah, kita pergi design view, ini kita kasih jarak sedikit, teman-teman. Nah, seperti itu from view. Kita klik file, tidak ada karena semenunya tidak ada. Kita klik home, maka view muncul paste filter, grid, tabel dan tabel design. Ketika kita ingin menambahkan submenu di file, kita cukup menambahkan di sini, teman-teman. Levelnya level 2, kemudian namanya file di sini anggap kita pilih save. Nah, save, kemudian close, anggap saja seperti itu. Save, ini grupnya kemana? F, karena grupnya file. Kemudian 2, close, F. Nah, seperti itu. Kita klik di sini, dia akan muncul save dan close. Itu enaknya kita menggunakan menu dinamis. Sampai di sini, agar videonya tidak terlalu panjang, pada next video kita akan menambahkan aksi, teman-teman. Ketika kita klik di sini, maka kita akan memunculkan sebuah form, atau ketika klik di sini memunculkan sebuah report dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya di sini kita perlu menambahkan di sini. Ketika kita klik di sini ataupun di sini, maka dia menunya akan hilang. Caranya klik form header, kemudian on klik 2, klik titik 2-nya, kita panggil hide sm. Nah, kita hilangkan submenunya. Kemudian pada detail juga, ini pastikan detail, kemudian on kliknya klik 2 kali, kita pilih titik 3, kita hide sm. Nah, kan kodenya cukup simpel, teman-teman. Kita membuat kodenya di sini, kemudian untuk memanggilnya kita cukup mengetik namanya saja, maka dia akan tereksekusi. Misalkan seperti ini. Ketika kita klik file, oh ini kita batal, kita klik di sini dia hilang, klik di sini juga, oh di sini dia tidak mau ya. Mengapa dia tidak mau? Karena di sini fokusnya sudah berubah, teman-teman. Nah, fokusnya, you can hide a control that has the focus, and kita akan, kita klik, kita buat ubah kodenya. Sebelum diklik di mana ya, di detail, ini fokusnya kita ubah ke ini titik menu 1 titik set focus. Nah, itu apakah bisa? Kita run N, kita N saja. Kita pergi ke menu, kemudian klik, kemudian close. Nah, bisa klik, maka fokusnya dia akan berada di ini menu 1, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita coba untuk menambahkan menu baru lagi, menu level 1, namanya apa? Kita buat external data.
kemudian grupnya ED, tapi tidak ada gininya, pokoknya di sini dia tidak akan nambah karena kita perlu untuk melakukan desain view dan view lagi. Nah, kan dia akan muncul di sini. Nah, seperti itu ya, seperti ini. Mantap teman-teman, kita ketemu pada video berikutnya.